Loh, ora ono double. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ini udah lama nggak bikin video di YouTube. Aku kebanyakan di TikTok sih Mas Bro. Ini videonya sekarang tutorial saja ya. Soalnya saya sudah males ngevlog ngebut di jalan. Mungkin kalau lain kali bisa lah. Ini tutorialnya pasang kabel atau rakit kabel untuk sistem DC biar seperti Mega Pro ya ini dari nol ya ini. Nah, nol, belum terpasang semua kabelnya, nanti pakai aki juga. Kita mulai awal dari spool ya, jumlahnya itu ada 6. Itu kalau kabelnya masih standar loh ya, belum dirubah. Kabel pertama warna hitam merah itu strum CDI, strum pengapian untuk CDI. Terus putih hijau pokoknya itu pulser. Wah, ini 1, ini 2. Hitam massa, kuning merah. Ya, ini umumnya. Ini adalah dari spool lampu. Selanjutnya putih, ini spool pengisian ya. Jadi kuning merah sama putih ini hampir sama. Ini keluar strum juga, listriknya dari spool. Terus yang putih agak apa ya, abu-abu ini netral. Netral itu maksudnya itu gini. Yang saya maksud kabel netral ini tembusnya itu ke sini Mas Bro ya. Nah, ke sini ya. Sebelum pasang kabel untuk lampu, untuk yang lain pasang dulu kabel yang jurusan ke CDI ya, dan ke kontak. Yang hitam merah, ini hitam merah bro, hitam merah itu masuk ke soket CDI, juga warna hitam merah. Dicepno. Terus yang warna putih hijau ini kan pulser, cari juga di CDI itu warnanya juga putih hijau, ada yang putih merah. Karena beberapa RX yang lama itu kabelnya udah berbeda, kadang warnanya juga pudar. Rata-rata kalau pulser itu warnanya ya putih, entah putih hijau, putih merah. Jadi ini dari bawah ya tadi. Jadi kabel 1 hitam merah ke CDI juga, putih hijau ini ke CDI juga, ini pulser. Terus cari dulu yang dari CDI ya sekarang, jangan bahas ini dulu. Ini selanjutnya nanti. Videonya jangan dipotong-potong, soalnya nanti bingung, rugi sampai motong videoku. CDI cari kabel warna hitam putih. Kalau RX yang baru-baru ada pastinya, cuma ada beberapa CDI RX spesial itu yang nggak ada kabel ini, kabel hitam putihnya. Ini kabel ke kontak loh ya, dicari hitam putih. Ini kabel ke kontak, kita sambungkan, tarik kabel dari kontak ya. Jadi yang kabel hitam putih yang CDI itu disambungkan kabel ke kontak. Nah, sebelumnya cari dulu kabel kontak yang warna hitam putih juga, pasti ada kabel kontak RX itu ada 4 biji.
hitam putih, merah, coklat sama hitam. Jadi yang dari CDI tadi disambung ke sini ya. Nah, ini tak sambungin dulu. Ini udah tak sambung Mas Bro ya. Kan kabelnya 4 dari kontak. Ini kontak. Hitam putih ini saya sambung. Kan soketnya udah nggak ada, jadi main sambung aja nggak masalah. Yang penting pas. Hitam putih menuju ke yang kabel CDI tadi, yang saya maksud warnanya hitam putih juga. Loh, hitam putih loh, sawangan. Gini. Jadi ini kontak. Untuk selanjutnya itu ini masih fungsi kontak dulu ya. Jadi videonya agak panjang. Jangan dipotong, nanti malah bingung. Kalau bingung nanti pahamnya salah. Bukan salah paham tapi pahamnya salah ya. Kayak kalau rokokan Mas Bro. Dan untuk selanjutnya Mas Bro ya, tadi kan yang hitam putih dari kontak menuju hitam putih yang ke CDI kan ya. Nah, tak baleni maneh, saya ulangi lagi. Sekarang kita cari yang dari kontak untuk ke masa. Nah, kan kabelnya ada 4 kan, hitam putih, merah, coklat sama hitam. Nah, yang hitam ini disambungkan ke masa atau body, terserah mau di mana. Nah, ini tak sambung dulu. Oke, ini dari hitam ya. Nah, kan hitam, saya sambungkan ke body. Itu terserah mau disambungkan body manapun, yang penting ada besinya. Ikut di bautnya koil apa, terserah wes, pokoknya di body. Cuma ini kan tak kasih dia sambung ke sini. Nah, ini kan body Mas Bro. Ini saya baut di sini, ini body. Jadi yang kabel hitam dari kontak itu sambung ke body. Nah, seperti ini ya. Disambung dulu. Yang punya motor protes Mas Bro, dia minta panjang, tapi nggak masalah, tenang saja. Nah, ini sudah tak sambung ke bodi. Jadi ini fungsinya itu on off mesinmu. Hitam putih CDI ke hitam putih kontak disambung, dan hitamnya kontak, bukan hitam putih loh ya, hitamnya kontak ini ke bodi. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kontaknya kalau gini on, gini mati, udah, ini baru on off mesin. Oke, kita lanjut kabel kelistrikan yang lain. Oke Mas Bro, kabel on off kontak udah selesai sambil makan tempe. Jadi nyimaknya sambil ngopi ya. Gitu. Kabel on off-nya udah terpasang ya. Jadi yang hitam putih sama hitam. Yang hitamnya dari kontak masuk ke bodi. Yang hitam putih masuk ke CDI. Sekarang kita sambung kabel ke koil. Cari dari CDI yang warna oranye. Ini warna oranye ini tujuannya ke koil. Ini saya sambung ke koil dulu ya. Cari dulu kabel koilnya di mana. Nah, ini kan kelihatan kabelnya dari sana. Ini kabel koil ya. Ini disambung sama yang oranye. Saya sambung dulu. Oke, ini udah tak sambung ya. Jadi dari CDI warna oranye ini kasih kabel masuk ke koil. Nah, seperti ini ya. Jadi itu urutannya. Tadi hitam putih ke kontak, terus hitam dari kontak ke masa,
itu on off nya. Terus oranye ini ke coil. Terus kan tinggal satu ini kabelnya yang dari CDI, kabel yang warna hitam. CDI kabelnya kan ada oranye, putih merah apa putih hijau, terus hitam merah, terus ada lagi yang warna hitam. Hitam ini masa ini ikut ground seperti ini. Ini kan ground kan, tak buatkan di sini. Ini yang nggak pakai soket mas bro, soalnya kan banyak yang soketnya udah rusak. Jadi ini ikut ke masa. Blok. Tak sambung dulu ya. A few moments later. Oke, jadi dari kabel hitam yang di CDI kan udah saya gandeng ke masa atau body. Kita tinggal ngetes apinya udah keluar apa belum. Ini businya dilepas ya. Businya dilepas. Ini kan coil kan. Terus kita coba kontaknya di on kan. Nah, ini on. Nah gini. Terus coba di starter ya. Nah udah keluar apinya. Nah coba ini sekarang kita off kan ya. Off. Keluar apinya enggak? Udah enggak keluar. Berarti untuk on off mesin engine ini udah selesai untuk perakitan kabelnya. Jangan lupa ya subscribe dan jangan dipotong, soalnya ini urutannya saya buat benar-benar urut biar jelas, biar teman-teman nggak bingung kalau mau ngerangkai kabel sendiri dengan mudah. Saya ambil pokok-pokoknya saja ini. Jadi on off-nya udah selesai. Sekarang kita tinggal ngatur kabel untuk lampu dan pengapian yang lain. Maksudnya itu ya kelistrikan untuk lampu, rating, klakson. Ini sekarang kita lanjutnya kita rangkai itu ya. Oke mas bro, untuk on off tadi udah selesai ya. Jadi untuk perkabelan on off nya mesin itu ya cuma 2 saja kalau dari spool. Ini untuk air-raking standar loh ya, pengapian standar, bukan pengapian yang aneh-aneh. Selanjutnya ini kita ngerangkai yang untuk kabel lampu dan pengisian aki. Nah untuk yang kabel dari bawah dari spool tadi kan yang untuk CDI dan pulsar udah terpakai, ini udah tinggal ini sisa 4 ya. Yang putih pengisian, yang kuning merah kuning merah ini lampu, grey atau agak abu-abu putih tapi agak gelap ini netral ya. Ini tinggal sisa 4 dan yang satu ini masa dari spool. Sebelum kita ngerangkai ini kita pelajari dulu regulator atau kiprok. Ini kiprok Yamaha, mau Jupiter mau air-raking sama untuk jalurnya. Jadi ini nanti kita pakai sistem seperti motor Honda Mega Pro. Jadi saat saklar dinyalakan lampu langsung nyala ya. Jadi enggak sistem seperti bawaan air-raking. Saya dirubah saja sistem DC. Oke, kita pelajari dulu untuk soket regulator seperti ini. Regulator Yamaha air-raking, Jupiter juga sama. Pokoknya kalau Yamaha rata-rata sama. Dan kalau bisa beli regulator itu yang warna hijau ya ininya. Soalnya itu untuk tegangan yang lebih tinggi. Kalau yang warna hitam biasanya itu nanti pengisian akinya kurang. Wes kakek ngomong. Ini kan soketnya, soket kiprok. Kita pelajari dulu.
Kalau untuk Yamaha ya, ini gini ya, posisinya gini ya. Ini nanti nancep kita lihat sih, bingung. Nancep di sini kan. Nah, kan gini nancepnya. Nah, kita pelajari dulu ini. Kalau nyebutkan masalah warna nanti beda-beda. Soalnya ini udah bukan soketnya ya, bukan soket asli. Maksudnya itu bukan kabel aslinya. Kita pelajari dari sisi-sisinya saja. Pelajari dulu ya. Kembali lagi ngomongnya sampai ludahnya keluar. Kan gini soketnya. Untuk yang sisi ini itu dari spool pengisian yang warna putih. Warna putih ini disambung ke yang kuning, maksudnya sisi ini. Dari spool pengisian ya ini. Terus yang warna hijau bawahnya yang sisi ini, nah yang ini itu adalah 12 volt. Jadi maksudnya gini, dari spool itu masuk ke kiprok dulu, masuk ke sini, terus sama kiprok dirubah jadi arus DC 12 volt. Nah keluarnya ini masuk ke aki untuk ngisi aki ya mas bro. Terus yang ini, sisi ini sebelahnya masuk dari pengisian tadi itu ke masa. Oke, itu ya. Ini untuk sistem DC loh ya, bukan sistem Eriking yang asli. Maksudnya itu kalau Eriking yang asli kan nyalakan lampu kan mesinnya harus nyala. Kalau ini nggak perlu mesin nyala. Cuma yaitu butuh aki. Kita sambung dulu. Oke, ini udah tak sambung ya. Jadi ini dari pengisian aki, spool pengisian. Kabelnya dari bawah warna putih masuk ke sisi ini. Kabel kuning ini kan sisi atas. Kiproknya ini dilihat ya bro, pentolannya di atas. Terserah. Pokoknya ini diinget-inget jalurnya. Dia masuk ke sini. Ini masuk di proses di regulator atau kiprok, jadi 12 volt. Masuk sini, keluarnya bawahnya pas. Kalau ini sih soketnya sudah nggak aslinya. Nah ini ke aki ya, jadi bawahnya yang sini. Oh agak bingung. Sini keluar, ini masuk ke aki. Terus untuk yang sebelahnya ini ke masa. Nah ini kan tak sambung ke masa kan. Ini kan masa. Bingung nanti. Nah ini kan masa dari bawah. Ini sambung sini. Ini masa dari bawah. Kan ini gak ada soketnya, jadi saya sambung aja. Yang punya nggak protes kok. Terserah, pokoknya kelistrikannya bener. Jadi ini ke masa. Nah, pasti nanti ada yang tanya, bawahnya masa ini kabel apa? Yang dari regulator. Ini untuk lampu Eriking yang standar aslinya. Kalau standar aslinya itu biasanya dari kabel bawah yang warna kuning merah. Ini sambung ke ini. Berhubung ini jadi sistem DC, ini enggak dipakai, mending dipotong atau diisolasi. Jadi yang untuk lampu ini stop, yang dipakai cuma untuk pengisian aki aja. Seperti ini ya mas bro. Ini bukan sistem full wave ya, ini sistem DC biasa. Kalau full wave lebih ruwet lagi, kalau saya menjelaskan nanti nggak selesai-selesai. Oke, udah jelas kan? Jadi ini ke aki ya, kita sambung ke aki dulu. Jadi ini untuk ngisi aki. Nah saya ulangi lagi.
ini dari spool pengisian masuk ke regulator, masukkan ya, keluar ke aki, terus yang sebelahnya ini ke masa, ini masa ya. Kita sambung dulu ya ini ke aki. Oke, selanjutnya untuk jalur ke aki ya. Nah, ini tadi kan udah dari kiprok atau regulator, keluarnya kan ini 12 volt. Ini kita sambung ke aki. Jadi kalau kebiasaan saya pakai sekring dulu ya, tapi ini kalau dari spool dari kiprok ke aki nggak perlu sekring atau pemutus. Ini tak sambung gini, jadi ini masuk ke plus. Paham kan? Ini keluaran dari kiprok tadi masuk ke plus. Kita sambung dulu. Oke Mas Bro, ini udah tak sambung ya. Sorry waktu nyambung nggak tak videoin, tak potong-potong. Soalnya ya saya pegang HP juga, nanti gimana nyambungnya. Jadi dari regulator tadi hijau ini, nah ini udah tak sambung ya. Kesini merah, maksudnya ini ya biar tahu kalau ini itu ada kelistrikan. Jadi regulator itu fungsinya ngisi ke aki, masuk ke sini ya, terus ngisi aki. Terus ini saya jumper lagi dari aki keluar, nah, masuk ke sekring. Nah ini nanti menuju ke kontak dulu ya. Nah, kontak tadi kan kabelnya ada 4, merah, coklat, dan hitam, serta hitam putih. Jadi yang dikontak itu yang sisanya itu masih tinggal merah dan coklat. Oke, udah paham kan? Jadi dari kiprok masuk ke aki. Ini sistem DC biar seperti motor Honda Mega Pro, umumnya kan seperti itu. Kalau untuk masa main ini kita tinggal kasih kabel masuk ke bodi, terserah mau ikut sini mau ikut manapun, yang penting cari yang besi. Jadi untuk masa main jadi ini tak jelaskan secara rinci satu persatu. Untuk itu jangan ada yang skip videonya, malah bingung. Ini tutorialnya buat teman-teman yang mau belajar rakit kabel bodi sendiri. Kalau buat susu yang ngerti ya mungkin ada beda cara atau apapun ya, itu terserah sampean. Oke, kembali lagi ya, ini jadi minnya aki ini tak ikutkan bodi ya di sini. Ini ikut sini kan tak baut, tak cepit. Saya jepit ini di bautnya kiprok. Jadi ini tinggal nancepin gini, ini udah ada kelistrikannya. Tapi alangkah baiknya jangan dipasang dulu, soalnya masih merangkai kabel lain. Nanti takutnya ini nyenggol bodi, nanti keluar apinya jadinya konslet, malah kebakaran gitu Mas Bro. Oke, ini lanjutnya ini ke kontak ya. Nah, kita kembali ke sebelah sana, sebelah kiri motor, untuk cari kabel yang dikontak. Ini tujuannya ke kontak. Ini udah tak sambung ya, tak sambung kabel lagi merah. Ini menuju ke kontak. Wes, kita pindah tempat, balik ke kiri. Tutorialnya panjang lebar Mas Bro, yang sabar. Nah ini kan udah tak sambung, ini yang dari sekring tadi ya, dari pemutus sekring kan supaya nggak konslet kalau seperti ini. Ini saya sambung merah, jadi dari aki juga bingung, dari aki masuk ke sekring dulu, sekring keluar,
Saya sambung lagi merah menuju ke kontak. Ini cari kabel kontak dulu. Cari kontak. Lanjut Mas Bro, bacotnya lanjut bacotnya. Kabel yang dari merah, yang dari sekring tadi, dari aki, ini kita sambungkan ke dari kontak ya. Nah, kita cari kontak. Kontak kan kabelnya 4, hitam putih, hitam merah sama coklat. Kalau yang hitam putih sama hitam kan tadi udah on off nya mesin kan. Kalau sekarang tinggal kelistrikan, tinggal merah dan coklat yang masih nganggur. Jadi yang merah dari sekring tadi ini itu kita sambung ke merah yang di kontak. Sambung sih yo. Oke, ini udah tak sambung ya. Merah yang dari sekring tadi masuk ke merah yang kontak. Nah, ini fungsinya gini. Saat kontak off itu setrum yang dari aki itu ya berhenti cuma di kontak, dan saat kita on setrumnya itu yang dari merah ini baru mengalir ke coklat. Nah, coklat ini mengarah ke holder, ke rating, klakson dan lain sebagainya. Intinya kontak ini tetap menjadi pemutus aliran. Ngerti kan? Jadi dari sekring masuk ke kontak merah, lalu nanti keluarnya coklat. Coklatnya kita kasih kabel ya, menuju ke holder dan lain sebagainya. Kebetulan ini kabel saya cuma warnanya hijau, tapi kan terserah. Yang penting saya hafal. Kalau teman-teman yang mau rangkai sendiri kan harus hafal juga. Kabelnya yang untuk setrum apa. Jadi ini tak sambung ke sini. Kita sambung dulu. Oke. Jadi yang dari, tak ulangi kembali ya, yang dari sekring tadi masuk ke kabel merah kontak. Terus keluarnya itu yang kabel warna coklat. Nah, ini menuju untuk ke flasher rating atau lampu sen, flasher sen, dan ke klakson juga, dan juga ke holder lampu. Nah, berhubung ini holdernya kabelnya panjang ya, ini kita tinggal sambung. Nah, sebelumnya itu kita cek dulu, kita pelajari dulu kabel holder Air-King atau Vixen lama. Itu sama Mas Bro, antara Vixen lama dan Air-King. Yuk kita pelajari dulu, nanti kita sambung yang mana yang kita sambung dari keluaran kontak yang warna coklat. Kan ini keluar plus kan, keluar 12 volt dari aki. Soalnya kan dia pemutusnya masuk ke kontak dulu, pas saat on baru keluar. Tapi kita pelajari dulu ini ya, tentang kabel holder. Kita pelajari dulu kabel holder ya. Kita cari yang kabel gak fokus. Nah, kabel untuk lampu saja. Kalau untuk yang lain-lain nanti malah bingung. Kan Air-King rata-rata yang dicari cuma kabel lampu. Kalau kabel sen, klakson itu yang ini banyak, bingung penjelasannya. Saya cuma jelaskan merangkai untuk lampu saja ya. Soalnya kan ini rakitan sendiri. Oke, pertama kita cari kabel warna coklat dari holder. Ini dari holder Mas Bro, dari holder sini. Nah, oke, kita cari yang warna coklat. Nah, ini kan coklat sudah ketemu. Jadi kabel lampu itu cuma ada 4 kalau di holder Air-King atau Vixen lama. Cari warna coklat. Warna coklat ada 2 loh ya, coklat strip putih sama coklat saja. Yang coklat strip putih ini untuk lampu sen. Itu enggak saya jelaskan, nanti bingung.
Jadi cari yang warna coklat. Coklat ini in, masuknya setrum dari kontak. Masuk sini, terus keluarnya itu 3 ini, kuning, biru, hijau. Yang biru ini untuk lampu kota dan stopan belakang, yang hijau ini untuk lampu pendek, yang kuning untuk lampu panjang, lampu atas atau dim. Masa nggak ngerti? Harusnya ngerti. Jadi ini masuk dari kontak ya, setrumnya masuk sini, keluarnya ini lampu pendek, ini lampu stopan dan lampu kota, dan ini lampu jauh. Sekarang kita sambung ini dari keluaran kontak yang warna coklat tadi. Kita sambung dulu yang ini loh. Nah, kita sambung ke sini ya, coklat. Wes, tak sambung dulu. Oke Mas Bro, ini udah tak sambung ya. Jadi yang masuk ke holder itu warna coklat, itu ikut yang coklat dari kontak. Nah, masuk sini. Ini untuk lampu saja ya. Terus keluarannya ke lampu ini, 3 ini. Ini kan soket lampu ya. Jadi yang kuning ini disambung kuning, terus yang hijau juga hijau. Ini. Terus yang hitam ini masa, nanti dibuatkan kabel untuk nempel ke bodi. Untuk yang biru, ini kan untuk stopan belakang dan lampu kota. Itu kita buatkan kabel sendiri, ini gini, menuju ke lampu belakang stopan. Nah, seperti ini. Ini jadi tak buatkan dari sini, biru kan, biru. Nah, ini untuk lampu belakang nanti. Itu. Yang ini untuk lampu pendek, yang ini kuning untuk lampu jauh. Kita sambung dulu sama soketnya lampu atau pitingan. Sambung sih. Oke, ini udah tak sambung ya ke lampu. Jadi yang masukinnya holder itu coklat, tak ulangi lagi. Terus keluarnya itu hijau sama kuning dan juga biru. Biru ini untuk stopan belakang dan lampu kota. Nah, ini udah selesai Mas Bro. Untuk lampu saja. Terus yang hijau tadi, saya pernah bilang tadi, yang juga ikut ke coklat jumper yang dari kabel kontak coklat itu nanti tujuannya ke flashernya sen atau rating, juga ke klakson. Nah, itu kayaknya aku bukannya nggak mau menjelaskan ya, terlalu ribet, nanti mas-mas malah bingung. Soalnya kan kalau Eriking paling juga lampu yang diperlukan, kalau yang rangkai sendiri. Kalau mau yang lengkap sekali ya saya yang capek jelasinya, soalnya agak lumayan ruwet juga kalau tak jelasin. Jadi ini cuma tak kasih sampai pasang lampu aja ya, on off mesin sama pasang lampu. Ini nanti untuk lampu sen. Jangan lupa ini setrum semua ya Mas Bro dari Aki. Ini diisolasi dengan baik dan rapi. Habis ini kita tunjukkan nyalanya gimana. Oh ya, ini masa ya, jangan lupa. Ini nanti dikasih kabel lagi hitam, nempel ke bodi, terserah. Bodi yang sebelah mana, yang penting besi. Oke Mas Bro, ini udah selesai ya. Ini jadilah, ini kan udah tak sambung tadi ke soketnya. Yang kuning juga ikut kuning dari holder. Kalau yang ini kan masa. Ini udah selesai nih. Ya cuman gini, ini sistem DC. Ini udah tak sambung ya. Untuk minnya dan plusnya juga udah. Sekarang kita uji coba ya. Kita kontak on.
Untuk yang ini gini. Ini kan belum tak kasih kabel, ini tempelin aja di skok. Tinggal kita nyalakan. Nyala nggak? Udah on ya. Nah, nyala. Tinggal nanti kita atur dulu untuk kabel masanya ya. Ini kan masih belum sempurna, baru uji coba. Nyala semua. Oke Mas Bro, ya untuk pemasangan kabel, merangkai kabel Air-King sistem DC yang DC ringan ya, itu bukan full wave, udah selesai. Jadi intinya itu seperti tadi, kuncinya itu harus tahu sumbernya dari mana untuk setrumnya, terus untuk ngisi akinya itu dari mana. Nah gitu aja sih sebenarnya intinya. Terus untuk masalah kabel kontak, jika kabel kontak teman-teman ada yang warnanya beda, maksudnya itu kalau warna aslinya kan merah, coklat, hitam, dan hitam strip putih. Kalau seumpama beda berarti kontaknya udah dirubah. Nah seperti itu. Nah itu repotnya, saya nggak bisa jelaskan kalau udah ada perubahan di kabel itu. Ini udah finish dan sistemnya mirip Mega Pro juga akhirnya. Jadi kita on, kita nyalakan. Nah ini lampu kota kebetulan ini nggak ada, tinggal kita ceklek lagi. Nah udah nyala kan. Seperti itulah perkabelannya. Kalau masih bingung ya mau gimana lagi, sebatas itu saya cuma bisa menjelaskan. Dan akhirnya finish juga. Ini untuk apa ya, tutorial cuma belajar aja kok. Untuk mesin juga udah nyala. Orang ada beli nyala, mesin nyala. Untuk lampu juga udah ready. Nah cuma seperti itu Mas Bro untuk pemasangan kabel bodi untuk alur arus DC nya Air-King. Ini bukan full wave loh ya. Semoga dengan videonya itu, video saya bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Sorry kalau cuma banyak bacot ya. Jangan lupa subscribe dan share.